Dan hari ini keluarga itu sudah tes DNA. Yang keluarga turunan Nabi dari generasi ke generasi itu yang diketahui dan terverifikasi dalam data sejarah, terverifikasi dalam ilmu nasab. Setiap tahun, setiap abad, kadang-kadang ada 5-10 kitab yang ditulis. Dan kitabnya hari ini kebanyakan bisa diakses di internet. Dari mana? Dari universitas-universitas yang ada di Turki, yang dulunya peradaban Islam kuat di sana, yang ada di Saudi, bahkan yang ada di Vatikan. Sebagiannya ada di British Library di Inggris, ada juga di Leiden Library University di Leiden, Belanda. Ditambah lagi DNA hari ini semuanya ditaruh di internet oleh perusahaan DNA. Ada dari ASEC, dari Family Tree DNA, dari Heritage dan lain sebagainya. Kan ada fakta, ada teori, ada hukum. Ini fakta loh. Sudah jadi teori, bahkan sudah jadi hukum, bahwa mereka selalu membawa-bawa nama Nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun Nabi, untuk diambil manfaatnya baik secara materi maupun secara rohani. Wajib bagi semua ulama untuk memagari umatnya agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dirinya tidak ada sama sekali kaitan dengan baginda Nabi. Kalau orang Arab emang apa? Orang Arab itu J1. Dari mana taunya? Dari sampel-sampel keluarga ring 1 yang ada di Saudi, dari keturunan raja-raja Mekah yang keturunan Nabi. Di dalam tradisi zaman Sultan Utsmaniyah itu, kan dulu kerajaannya namanya Kesultanan Utsmaniyah. Untuk Mekah itu gubernurnya harus keturunan Nabi dari masa lalu. Mulai ganti itu hanya ketika 1924 Sultan Abdul Hamid Kairo Istanbul dikalahkan oleh Inggris Prancis, sehingga kemudian gubernur Mekah bukan dari turunan Nabi lagi, diganti oleh Raja Saud, dari keluarganya Raja Saud. Tetapi hak mereka tetap diberikan oleh kerajaan. Mereka diberi humus apabila ada pendapatan negara, mereka diberikan hak oleh kerajaan Arab Saudi ini. Dan hari ini keluarga itu sudah tes DNA. Yang keluarga turunan Nabi dari generasi ke generasi itu yang diketahui dan terverifikasi dalam data sejarah, terverifikasi dalam ilmu nasab. Jadi kalau turunan Nabi, bapak-bapak, dari zaman dulu semenjak tahun 199 Hijriah itu sudah ada kitab. Ini Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak 2 Hasan Husain, Husain punya anak sekian, Hasan punya anak sekian. Nanti 100 tahun lagi ada lagi kitab, penambahan-penambahan itu ditaruhin penambahan. Setiap tahun, setiap abad, kadang-kadang ada 5-10 kitab yang ditulis. Dan kitabnya hari ini kebanyakan bisa diakses di internet. Dari mana? Dari universitas-universitas yang ada di Turki, yang dulunya peradaban Islam kuat di sana, yang ada di Saudi, bahkan yang ada di Vatikan. Sebagiannya ada di British Library di Inggris, ada juga di Leiden Library University di Leiden, Belanda. Ini jadi nggak bisa berkutik. Orang yang ngaku cucu Nabi nggak punya data yang valid, itu akan terbongkar. Ditambah lagi DNA hari ini semuanya ditaruh di internet oleh perusahaan DNA. Ada dari ASEC, dari Family Tree DNA, dari Heritage dan lain sebagainya. 180 orang yang tes DNA dari Habib-Habib ini semuanya bukan keturunan Nabi dan bukan bangsa Arab. Dan ini ilmiah. Jadi bukan hoak. Kalau hoak nggak boleh kita ngomong masalah sesuatu yang belum jelas kemudian kita ungkapkan. Karena ada sebuah ungkapan para ulama yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khiratun fi hadan nasabis syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Tidaklah boleh, atau yang bagi seharusnya
bagi setiap orang mempunyai kepedulian terhadap nasabnya Rasulullah dan keturunannya, agar tidak sembarang orang bisa untuk mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya kalau orangnya soleh sih yang mengaku turun Nabi semuanya bagus-bagus gitu kan, bukan hanya oknum-oknum satu dua, ya masih wajar. Ini oknumnya kebanyakan, bikin kita curiga, nggak percaya kalau dia turun Nabi. Masa ada turun Nabi yang Kristen? Asegap ada yang Kristen. Kemarin di Jepara Al-Habsyi 31 anak-anak diperkosa. Kemarin di Jombang jadi pengedar narkoba. Di Bekasi Al-Atas pahatonya satu badan. Di Banyuwangi bunuhin orang jamaahnya. Bin Yahya di Cirebon merkosa istri orang di Majelis Taklim. Astagfirullah. Lah ini yang begini-begini ini, apakah kita membiarkan orang membawa-bawa nama Nabi kemudian memalukan nama Nabi itu sendiri? Wajib hukumnya. Wajib apa? Wajib memberitahu kepada orang lain bahwa dia bukan turun Nabi. Agar apa? Agar nama Nabi tidak disematkan pada orang model begitu. Karena terlalu banyak oknumnya. Yang satu caci maki para kiai, caci maki ulama, caci maki polisi, caci maki para pejabat. Nah, RT itu pangkatnya tinggi loh. RT itu mengepalai 40 keluarga. Dia bukan RT acan, berani mencaci maki seorang jenderal. Dalam ilmu sosial antropologi ini nggak masuk akal. Tapi kenapa terjadi? Dia merasa lebih tinggi dari sisi spiritual yang dimanipulasi itu. Dan ini yang kita harus potong, agar saudara-saudara kita tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia tidak ada ikatan sama sekali dengan Rasulullah. Ini bahaya. Kalau misalnya 99% orang bohong nasab ini, itu selalu berbuat baik. Setiap ketemu orang, ketemu Pak TNI, kasih duit 5 juta. Nih, buat beli sepatu baru, ya kan? Ketemu polisi ini, beli peluitan 5 juta. Ketemu kiai ini, buat beli BHS. Nah yang begitu itu udah suruh malsuin juga nggak apa-apa. Membawa nama besar Rasulullah semakin hebat. Ya Rasul, orang yang mengaku cucumu ini luar biasa, sudah kami dicerahkan dengan Islam yang dibawa oleh engkau. Kamu punya anak cucu yang ngasih duit melulu begini. Kan itu membawa nama besar. Lah ini beda. Bawa nama Nabi, datang ke Gus Wildan, minta duit, dikasih uang sedikit, marah-marah. Ini tadi baru ngobrol dengan Gus Wildan. Iya kan, ini contoh ini fakta. Kan ada fakta, ada teori, ada hukum. Ini fakta loh. Sudah jadi teori, bahkan sudah jadi hukum, bahwa mereka selalu membawa-bawa nama Nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun Nabi, untuk diambil manfaatnya, baik secara materi maupun secara rohani. Secara rohani, kamu nggak dapat syafaat kalau nggak ikut aneh. Begitu. Nah ini yang harus dipotong. Wajib bagi semua ulama untuk memagari umatnya agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dirinya tidak ada sama sekali kaitan dengan baginda Nabi.